Saudara-saudariku yang terkasih, seorang pendosa ingin hidup kudus. Seorang penjahat ingin hidup baik. Seorang yang berkekurangan ingin hidup sejahtera. Seorang yang kesepian dan kesendirian mau hidup tenang, damai bersama dengan orang lain. Intinya, semua orang ingin hidup baik, aman, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai itu, orang harus bekerja keras, disiplin, tekun, dan juga pantang menyerah. Usaha seperti ini tidak lepas dari godaan seperti kemalasan, santai, pasrah, dan lainnya, yang membuat orang tidak bisa keluar dari pengalaman hidup masa lalu. Saudaraku, pada masa Prapaskah 40 hari ini menjadi masa pertobatan. Masa di mana kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk berpaling dari kebiasaan lama menuju hidup yang baru. Sebagai orang beriman, masa ini adalah jalan untuk kembali bersatu dan kembali untuk diperdamaikan oleh Dia. Bagi orang Yahudi, jalan selamat adalah dengan taat pada hukum Taurat. Dan Paulus menegaskan bahwa jalan selamat itu datang dari Tuhan Yesus. Paulus tidak mempertentangkan antara Taurat dan juga keselamatan dari Tuhan. Ia hanya menegaskan bahwa semua orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Dan orang berdosa berarti hidupnya terlepas dari Allah. Untuk memperoleh keselamatan, orang menaati hukum Taurat sebagai pedoman atau tata cara hidup sebagai orang pilihan Allah. Dan keselamatan bagi orang berdosa datang dari Yesus Kristus. Ia menanggung hukuman dengan turun ke dunia, menanggung penderitaan, mengalami dunia orang mati, agar umat manusia dimenangkan. Saudaraku yang terkasih, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam jalan keselamatan, dan bahkan proses menuju selamat itu tidak lepas dari godaan. Injil hari ini menegaskan dan juga menceritakan tentang Yesus yang digodai. Ia baru saja dibaptis, dikaruniai oleh Roh Kudus, dan memilih untuk berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Dicobai bukan karena lemah, tetapi ia masuk dalam pencobaan untuk memberi teladan kepada umat manusia. Yang pertama, terhadap godaan mengubah batu menjadi roti. Ia menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari sabda Allah. Ia mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri terhadap rasa lapar atau keinginan-keinginan. Proses pengendalian diri membutuhkan pengorbanan, korban perasaan, korban kesenangan, dan lain-lain. Karena jika pengendalian diri hancur, maka kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Kita bisa marah, balas dendam, membalas mereka yang menyakiti, dan kita lupa akan pengampunan, kesabaran, kebaikan, dan kebenaran. Yang kedua, terhadap godaan menjatuhkan diri dari bait Allah. Ia menegaskan bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ia mengajarkan kerendahan hati di mana ada tawaran untuk menunjukkan kehebatan. Ia jatuh dan tidak terluka, maka orang-orang akan melihat keajaiban dan menjadi percaya. Kita lalu jatuh pada keinginan untuk menjadi yang pertama, terkemuka, mau dilayani. Dan Yesus mengajarkan kita untuk menghadapi semua itu dengan sikap rendah hati dan kesederhanaan. Yang ketiga, terhadap godaan menyembah iblis. Ia menegaskan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Ia mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai hamba Tuhan, bukan budak iblis. Ia adalah guru sejati yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi godaan.
Saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan atau hidup baru adalah jalan bagi kita semua umat beriman. Kita setia dan taat sebagaimana apa yang diajarkan Musa dalam hukum Taurat, sebagai pedoman dalam hidup kita untuk mengarahkan hati dan hidup kita pada Allah. Hidup yang sudah terarah, maka ditambah dengan iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat pilihannya. Maka dengan mulut kita mewartakan kebenaran itu. Dan dengan hati kita terbuka untuk menerima Yesus, mempercayainya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, proses menuju keselamatan itu ada bagi semua orang. Perlu ketekunan dari dalam diri kita dan juga perlu keterbukaan. Biar rahmat Allah menyertai kita, memampukan kita untuk melewati itu. Kita tidak harus tunggu di padang gurun untuk mengalami cobaan. Karena di dalam kehidupan kita setiap hari ada juga godaan dan cobaan. Kalau kita berada di jalan kebenaran, ada saja godaan supaya kita melenceng, hidup tidak baik. Dan itu godaan dan cobaan bagi kita. Godaan untuk melakukan hal-hal yang salah. Mari tetap berada di jalan Tuhan sebagaimana diajarkan hukum Taurat. Taat seperti itu dan juga punya hati yang terbuka sebagaimana Allah yang berbelas kasih dalam diri Yesus. Kita baru 4 hari menjalani puasa dan pantang. Saya yakin pasti ada yang sudah tergoda atau ada godaan-godaan yang menghampiri masa puasa dan pantang kita. Mari tetap bertahan, kendalikan diri kita, rendah hati dan hidup sederhana, dan sembahlah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.